Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adriansah. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan NIM 118207166. Baiklah, tujuan dari pembuatan video saya pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosiologi Hukum, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli. Sebelum melanjutkan dari isi materi tersebut, di sini saya akan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19 ini. Baiklah, tanpa berlama-lama di sini saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi hukum menurut para ahli. Sosiologi hukum pada hakikatnya yaitu dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata sosiologi yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan hukum yang bermakna aturan yang terjadi karenanya penyesuaian terhadap berbagai bentuk gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam pandangan ilmu hukum sebagai upaya menciptakan keteraturan sosial yang terjadi di dalamnya. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang empiris, analitis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena gejala sosial terjadi dalam masyarakat, baik dilihat dari arti lembaga hukumnya, peranata sosial, dan bentuk perubahan sosial. Di sini saya mengambil dari pengertian para ahli yaitu dari Surjana Sukanto. Beliau menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang atau ilmu pengetahuan yang dikaji dalam susunan analitis dan empiris di dalam menganalisis hubungan timbal balik gejala sosial dan berbagai bentuk persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Objek dari sosiologi hukum ada 7. Yang pertama yaitu hukum dengan kelompok sosial. Yang kedua, hukum dengan kebudayaan. Yang ketiga, hukum dengan interaksi sosial. Yang keempat, hukum dengan efektivitas sosial. Yang kelima, hukum dengan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keenam, hukum dengan perubahan sosial. Yang ketujuh adalah hukum dengan masalah sosial. Ciri-ciri sosiologi hukum yaitu yang pertama, sosiologi hukum memiliki ciri khas yang universal dalam pelaksanaan hukum yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua, adanya bentuk peraturan yang tegas dalam upaya meminimalisir penyimpangan sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu dibentuk sesuai dengan pengalaman dan tindakan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup sebagai ruang lingkup sosiologi hukum. Yang pertama, saya menjelaskan tentang sosiologi hukum akan senantiasa mempelajari terkait dengan norma dan kaedah yang ada di masyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum mempelajari gejala sosial terkait yang ditinjau dari segi hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sosiologi hukum yang terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama yaitu sosiologi hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia sesuai dengan hati nurani manusia itu sendiri. Yang kedua, hukum sebagai sanksi yang diberikan dalam hubungan masyarakat yang dianggap menyimpang dari proses keteraturan sosial yang ada. Yang ketiga, menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan yang terjadi. Yang keempat, sebagai orientasi masa depan dalam melakukan tindakan yang tidak menyimpang antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya simpulkan atau yang saya bisa bahas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.